Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan panduan pelaksanaan praktikum mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Apabila kemarin kalian sudah bergabung dan berdiskusi dengan asisten praktikum mengenai tata tertib, kemudian apa saja yang harus kalian patuhi dan harus kalian kerjakan. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan praktikumnya. Nah, nanti untuk pelaksanaan praktikum akan dimulai pada minggu kelima. Untuk jadwal pelaksanaannya silahkan disepakati dengan asisten praktikum karena nanti untuk pelaksanaannya kalian akan didampingi oleh asisten praktikum walaupun dalam pelaksanaannya masih secara daring seperti itu. Nah, untuk setiap minggunya akan dilaksanakan satu kali praktikum atau satu acara, satu percobaan. Dan ada satu laporan praktikum yang harus kalian kumpulkan. Dan setiap minggu itu pula sesuai dengan jadwal praktikum yang kalian lakukan, nanti kalian mengisi daftar kehadiran di SPADA seperti presensi perkuliahan. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk modul praktikum juga akan saya share, saya unggah di SPADA. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pelaksanaannya seperti apa. Jadi nanti bentuk praktikumnya, yang pertama kalian praktik sendiri dalam kelompok. Nanti pembagian tugasnya seperti apa, silahkan kalian komunikasikan dan kalian koordinasikan pada masing-masing kelompok. Seperti itu. Itu bentuk praktikum yang pertama. Bentuk praktikum yang kedua, kalian melakukan praktikum dengan cara memahami modul praktikum yang telah disediakan, kemudian untuk hasil percobaannya, hasil pengamatannya sudah ada pada tabel, sehingga kalian tinggal membahas atau jika diperlukan menghitung hasil dari pengamatan yang sudah disediakan itu tadi. Dan apabila mendukung, nanti akan ada video yang mendukung untuk pelaksanaan praktikum tersebut. Seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya ada dua bentuk pelaksanaan praktikumnya. Kalian praktik sendiri dan yang kedua kalian tinggal menghitung dan membahas data yang sudah ada pada modul. Seperti itu. Ya. Nah, nanti untuk mata kuliah pengetahuan bahan pangan itu ada 6 acara. Kita cek satu per satu. Untuk percobaan pertama terkait dengan kategori pangan. Di sini tujuannya kalian diharapkan mengetahui definisi dan karakteristik produk pangan olahan. Yang kedua, untuk mengetahui pengelompokan atau kategori pangan, produk pangan olahan yang ada di pasar, seperti itu. Jadi kalian nanti pergi ke pasar, swalayan, atau apapun itu untuk membeli bahan-bahan yang memang sudah ada pada list. Nah, bahannya apa saja? Ini. Nah, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Masing-masing kelas nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Dan masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 2 bahan
yang harus dibeli dan yang harus diamati. Contohnya kelompok 1 kelas A. Dia harus membeli susu UHT dan santan bubuk. Kemudian kelas 1 B kelompok 1. Dia menggunakan bahan minyak kelapa dan kakao bubuk dan seterusnya hingga kelas C dan sampai kelompok ke-6. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan dengan bahan-bahan itu tadi, produk-produk itu tadi? Nah, kita lihat langkah kerjanya. Kalian buat kelompok menjadi 6, kemudian siapkan bahan. Yang ketiga, ambil gambar bahan tersebut. Jadi kalian foto gambar tersebut baik dengan kemasan dan tanpa kemasan menggunakan kamera. Lengkapi tabel 1. Jadi gambar tadi nanti kalian masukkan ke tabel 1. Dan saya harap untuk pengambilan fotonya harus jelas, harus baik gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang blur atau tidak simetris. Jadi kalian kondisikan pengambilan gambarnya itu baik. Dan kalau bisa saya sarankan untuk pengambilan gambarnya kalian beri background warna putih. Maksudnya mungkin di belakang kemasan itu kalian lapisin dengan kertas, kemudian di depannya itu kemasannya, baru kalian foto. Jadi backgroundnya sama semua dan porsinya sama semua. Kemudian amati dan deskripsikan karakteristik bahan tersebut. Tentukan kategori pangan masing-masing bahan dan catat pada tabel kedua. Jadi nanti nama bahannya apa, gambarnya dengan kemasan dan tanpa kemasan. Untuk yang tabel 2, kalian tulis bahannya apa saja. Nah, di sini nama praktikan. Maksudnya siapa yang membeli, siapa yang bertanggung jawab untuk bahan tersebut, gitu kan. Nah, kemudian lokasi dan harga bahan. Belinya di mana? Di pasar kah? Di swalayan? Di pasar modern? Atau apa itu? Kalian tulis di sini. Atau di toko kelontong, gitu ya. Kalian tulis di kolom lokasi. Kemudian harganya kalian tulis juga. Contohnya 10.000 per 100 gram, 10.000 per bungkus, 10.000 per apa gitu ya. Nah, di sini kalian jelaskan karakteristik bahannya, baik itu warna, aroma, tekstur, dan lain-lain. Contohnya susu. Nama praktikannya si siapa ya? Adi. Lokasinya di pasar atau pasar swalayan. Harganya 10.000 per botol. Karakteristiknya dia berwarna coklat, rasanya manis, aromanya segar, kemudian bentuknya cair, dan seterusnya. Nah, kemudian di kolom terakhir kalian tulis dia termasuk kategori pangan nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, atau seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini kenapa ada lokasi dan harga serta nama praktikan? Karena nanti untuk bukti pembelian silahkan kalian simpan, kalian foto, kalian kirimkan ke asisten. Nanti biar asisten yang merekap pengeluaran kalian. Nanti di akhir perkuliahan atau setelah praktikum berakhir, semua bahan yang kalian keluarkan akan diganti oleh dosen dari kampus gitu ya. Tapi dengan catatan sebelum membeli kalian pikirkan kira-kira bahan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nanti kalian 4 poin ini kalian jelaskan pada hasil dan pembahasan. Seperti itu. Oke, itu untuk percobaan pertama. Untuk percobaan kedua,
di sini tentang peran bahan pangan. Meliputi bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Tujuannya adalah untuk memahami peran bahan pangan dari ketiga peranan tersebut. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan bahan sesuai peranannya yang ada pada komposisi produk. Jadi kan kalian tadi kan sebenarnya sudah mengambil gambar kemasannya, ya kan? Nah, di situ kan biasanya ada tertulis komposisi, ada bahan apa aja, gitu kan? Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi pada dasarnya untuk percobaan 1 dan percobaan 2 itu bisa kalian lakukan dalam 1 kali percobaan. Jadi dalam 1 hari kalian bisa mengambil data, menyusun atau mengumpulkan data untuk percobaan 1 dan percobaan 2. Karena bahan yang digunakan itu sama. Nah, bahannya apa saja? Ada 6. Jadi kalau tadi itu satu kelompok ada 2 bahan, ya. Nah, sekarang satu kelompok ada 1 bahan. Dan bahannya apa? Silahkan kalian lihat di tabel. Jadi untuk kelas A, kelompok 1 dia mendapat tugas untuk mengamati susu UHT. Kelompok 2 santan bubuk dan seterusnya. Seperti itu. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kalian siapkan bahannya per kelompok. Kemudian ambil gambar kemasannya, bagian depan dan bagian belakang. Kalau tadi di mana percobaan 1, kalian ambil gambar produknya, entah itu dengan kemasan atau tanpa kemasan. Contohnya kalau produk roti tawar, kan berarti dia ada kemasannya tuh. Kalian foto yang dengan kemasannya. Kemudian setelah kalian foto dengan kemasannya, kalian buka, kalian keluarkan isinya. Nah, roti tawarnya kalian foto juga. Berarti kan ada 2 foto, yaitu dengan dan tanpa kemasan. Nah, bagaimana Bu ketika kita membeli sayur di pasar yang tidak ada kemasannya? Ya sudah, berarti kalian foto bahan atau produk tanpa kemasan dan kalian taruh di tabel yang tanpa kemasan. Dengan kemasannya kalian beri tanda strip seperti itu. Paham ya? Nah, kalau yang di percobaan 2 itu kalian foto bagian depan dan bagian belakangnya. Kemudian kalau seandainya bentuknya kemasannya tidak hanya ada bagian depan atau bagian belakang, tapi ada bagian sampingnya juga. Nah, itu nanti bisa kalian sertakan juga di tabel di atas, seperti itu. Kemudian, tulis semua bahan yang ada pada komposisi di kemasan produk. Klasifikasikan bahan-bahan tersebut yang ada pada komposisi tadi, apakah dia termasuk ke dalam bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong. Lengkapi tabel 2, kemudian amati informasi yang tertera pada kemasan produk. Jadi, pada kemasan itu apa saja sih yang dapat kalian dapatkan, informasi apa aja sih yang dapat kalian peroleh, itu nanti kalian tulis di tabel 3. Nah, ini kan nama produknya apa, kemasan bagian depan, bagian belakang. Kemudian ini kan tadi saya suruh nulis komposisinya, contoh komposisinya adalah terigu, gula, garam, perisa, dan seterusnya. Jika ada jumlahnya, kalian tulis jumlahnya. Jika tidak ada, kalian beri tanda strip. Nah, kemudian di sini bahannya dia termasuk bahan baku kah, bahan tambahan, atau bahan penolong. Contohnya tadi terigu. Terigu masuk dalam bahan baku, berarti dia diberi tanda checklist di bahan baku dan seterusnya. Seperti itu.
Kemudian untuk tabel nomor 3 itu kan tadi saya suruh memoto kemasan depan dan belakang. Dari kemasan itu kalian cari brand produk, komposisi, informasi nilai gizi, produsen, nomor pendaftaran, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian untuk pembahasannya ada 5. Nanti bisa kalian baca di waktu selanjutnya. Masuk ke percobaan ketiga atau pertemuan ketiga. Di sini kita akan mempelajari sifat fisik bahan pangan, yaitu sayur dan buah. Tujuannya adalah untuk mengamati sifat fisik beberapa macam sayur dan buah, dan untuk menghitung edible portion, beberapa macam sayur dan buah. Edible portion itu adalah bagian yang dapat dimakan. Nah, bahannya apa saja? Ini buahnya meliputi buah jeruk, salak, dan pisang. Sayurnya wortel, mentimun, dan tomat. Kemudian langkahnya adalah yang pertama untuk sifat fisik kalian mengamati warna, rasa, bentuk, dan kekerasan sayur dan buah tersebut dan catat pada tabel 1. Untuk pengamatan edible portion, ini caranya kalian menimbang bahan menggunakan raja analitik. Pisahkan bagian yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Timbang masing-masing bagian tersebut, kemudian hitung edible portion-nya dan masukkan pada tabel 2. Untuk tabel 1, silakan kalian isi sendiri dengan pengamatan. Kemudian kalian ini nanti beli jeruknya, apel, anggur, dan sebagainya. Itu jangan lupa untuk minta bukti pembelian atau bukti pembayaran. Sehingga nanti kalian tetap akan menyampaikan bukti tersebut ke masing-masing asisten praktikum. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 6 pada masing-masing kelas bahannya sama seperti ini. Nah, kemudian untuk edible portion, di sini karena tadi kan menimbang, kalian tidak mudah untuk melakukan penimbangan pada masing-masing bahan, jadi kami bantu untuk mengetahui angkanya, beratnya berapa. Jadi nanti kalian tinggal menghitung bagian yang tidak dapat dimakan berapa dan edible portion-nya di mana berapa dengan menggunakan rumus ini. Dan pembahasannya nanti ada 2. Saya lanjutkan ke percobaan 4, yaitu tentang sifat fisik bahan pangan ikan. Di sini nanti kalian akan mengamati dan membandingkan karakteristik ikan yang masih dalam keadaan segar dan keadaan yang sudah mengalami penurunan mutu atau sudah tidak segar lagi, seperti itu. Nah, ikannya apa saja? Ada 3 macam ikan, yaitu bandeng, mujair, dan bawal. Nanti setiap kelompok mendapatkan tugas 1 bahan dan 1 mutu. Dan jangan lupa nanti tetap pengeluarannya kalian tulis dan dokumentasikan dan dikirim ke asisten. Nah, bagaimana prosedur kerjanya? Kalian amati sifat fisik ikan dengan tingkat kesegaran yang berbeda, meliputi bentuk mata, insang, lendir, dan seterusnya. Kemudian dokumentasikan melalui gambar pada masing-masing ikan, catat hasil pengamatan pada tabel 1, dan tempelkan gambar pada tabel 2. Jadi, untuk kelompok 1 dan 2, ikannya adalah bandeng pada masing-masing kelas. Kelompok 1, ikan bandeng dalam keadaan segar. Kelompok 2, yang sudah mengalami kemunduran mutu, dan seterusnya. Yang diamati adalah ini, beberapa parameter ini tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian gambarnya silahkan kalian masukkan di kolom yang sudah disediakan. Dan ini adalah untuk pembahasan di percobaan 4. Kita lanjut ke percobaan 5. Di sini kita akan mengamati sifat fisik dari telur.
Nanti kita akan menggunakan 3 jenis telur, yaitu telur ayam, bebek, dan telur puyuh. Nah, kita lihat bagaimana cara pengamatannya. Yang diamati adalah sifat fisik telur yang meliputi warna kulit, ukuran, dan bentuk. Kemudian pecahkan telur tersebut, kemudian amati warna kuning dan putih telurnya. Catat hasil pengamatan pada tabel 1 dan tempel gambar pada tabel 2. Jadi kelompok 1 dan 2 itu nanti telur ayam, 3 dan 4 mengamati telur bebek, dan kelompok 5 dan 6 mengamati telur puyuh. Dan jangan lupa untuk gambarnya dimasukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan. Dan berikut adalah pembahasan yang harus kalian jelaskan pada hasil dan pembahasan. Oke, yang terakhir yaitu sifat fisik dan fisikokimia bahan pangan, tepung dan pati. Nah, bedanya apa antara tepung dan pati? Nah, nanti kalian akan mengetahui setelah melakukan percobaan ini. Tujuannya adalah untuk mengamati sifat fisik tepung dan pati meliputi warna dan tekstur. Untuk pengujian teksturnya itu kalian cukup merabanya dengan menggunakan jari. Kemudian menghitung distribusi ukuran partikel tepung dan pati. Nah, di sini kalian tidak berenam lagi kelompoknya, tapi diganti menjadi 4 kelompok. Kemudian, amati sifat fisik bahan meliputi warna dan tekstur, catat pada tabel 1. Untuk mengetahui distribusi ukuran partikel, caranya kalian dengan menimbang bahan sebanyak 100 gram, kemudian ayak bahan hingga diyakini tidak ada bahan lagi yang lolos ayakan, dan timbang bahan yang lolos ayakan, serta masukkan ke tabel 1. Nanti untuk pengamatan fisiknya meliputi warna dan tekstur, kalian tulis di sini. Dan ini adalah bahan awalnya, sudah kita bantu cantumkan isinya. Kemudian nanti ya persentase yang lolos ayakan berapa banyak. Itu kalian hitung dengan menggunakan rumus berikut. Dan ini adalah pembahasannya seperti itu. Oke, saya kira seperti itu untuk garis besar pelaksanaan praktikumnya. Nanti setiap minggu akan dijelaskan oleh asisten praktikum kembali. Ketika nanti ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa menanyakan ke asisten praktikum atau mungkin bisa juga langsung menghubungi dosen pengampu. Seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.